Jadi Gus Yakut di sini benar-benar memberikan pencerahan menurut saya. Jadi kalau Cak Imin mengatakan bahwa ucapan Gus Yakut itu ucapan buzzer, saya kira ya aneh aja, gitu. Kurang berjiwa besar. Baru menjadi bakal calon wakil presiden aja sudah cemen begitu. Apalagi wakil ketua umum PKB akan menertibkan Gus Yakut. Apa kewenangan dari wakil ketua umum PKB akan menertibkan Gus Yakut? Apakah Gus Yakut ini kader PKB? Bukan. Dia orang NU. Apakah PKB merupakan representasi dari NU? Bukan juga. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, elit PKB, ketua umumnya Muhaimin Iskandar maupun wakil ketua umumnya Jazilul terkesan baperan. Ini terkait dengan rencana dari wakil ketua umum PKB Jazilul yang sekarang menjadi wakil ketua MPR ingin menertibkan Menteri Agama Gus Yakut. Apa pasalnya sehingga PKB mau menertibkan Gus Yakut? Ini terkait dengan ucapan dari Gus Yakut sebelumnya bahwa Gus Yakut memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia agar memilih pemimpin nasional itu bukan dari mulut manisnya, bukan dari tampangnya. Dan kemudian Gus Yakut juga mengatakan bahwa ada referensi yang perlu kita pertimbangkan pada saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, di mana agama digunakan sebagai alat kekuasaan. Rupanya ucapan Gus Yakut yang tidak menyebutkan nama ini membuat PKB dalam hal ini Cak Imin dan wakilnya serta mungkin kelompok dari Anies Baswedan kebakaran jenggot. Padahal tidak ada sebut nama. Artinya memang apa yang dikatakan oleh Gus Yakut itu mengena bagi kelompoknya Anies Baswedan dan Cak Imin. Memang benar, saya 1.000.000% setuju dengan apa yang dikatakan Gus Yakut. Jangan memilih pemimpin karena ucapan manisnya, karena tampangnya, dan apalagi mempunyai rekam jejak yang tidak jelas. Apalagi pernah mempunyai rekam jejak menggunakan agama sebagai alat kekuasaan. Ini memang harus dihindari dan saya 1.000.000% setuju dengan ucapan Gus Yakut. Jadi Gus Yakut di sini benar-benar memberikan pencerahan menurut saya. Jadi kalau Cak Imin mengatakan bahwa ucapan Gus Yakut itu ucapan buzzer, saya kira ya aneh aja. Kurang berjiwa besar. Baru menjadi bakal calon wakil presiden aja sudah cemen begitu. Apalagi wakil ketua umum PKB akan menertibkan Gus Yakut. Apa kewenangan dari wakil ketua umum PKB akan menertibkan Gus Yakut? Apakah Gus Yakut ini kader PKB? Bukan. Dia orang NU. Apakah PKB merupakan representasi dari NU? Bukan juga. Jadi aneh aja cara penyikapan dari wakil ketua umum PKB yang akan menertibkan Gus Yakut. Dengan cara apa menertibkan itu? Semua kritik itu diterima sebagai bahan masukan, toh tidak menyebut nama dan itu sangat normatif, benar 100% gitu. Jadi kenapa mereka kebakaran jenggot gitu? Atau mungkin memang mengena bahwa selama ini memang yang didukung oleh PKB adalah orang-orang yang hanya pinter menata kata, hanya menjual tampang dan mempunyai rekam jejak menggunakan agama sebagai alat kekuasaan. Kalau mereka tidak merasa ya tidak perlu marah gitu. Pada saat mereka sudah kebakaran jenggot begini, kita tahu mereka pernah melakukan hal seperti itu. Padahal ucapan dari Gus Yakut itu sangat normatif, tidak ditujukan kepada siapa-siapa dan hanya pencerahan bagi masyarakat. Dan saya yakin semua
rakyat Indonesia bersetuju dengan Gus Yakut, Menteri Agama. Ini panduan, ini arahan, direction dari salah satu pejabat negara bahwa jangan pernah memilih pemimpin yang hanya pintar menata kata. Jangan memilih pemimpin yang hanya menjual tampangnya, tidak mempunyai rekam jejak jelas. Bahkan ada pemimpin yang mempunyai rekam jejak pernah menggunakan agama sebagai alat kekuasaan. Nah, ini kan sesuatu yang sangat indah gitu loh. Harusnya dimaknai secara positif bahwa ini adalah direction, arahan buat masyarakat. Jangan masyarakat disesatkan gitu. Ini penting sekali dan berulang kali, bukan hanya Gus Yakut. Beberapa tokoh bangsa pun juga melakukan hal yang sama, memberikan arahan, memberikan panduan. Jangan sampai rakyat Indonesia ini terjebak oleh pemimpin-pemimpin yang hanya pintar menata kata dalam saat kampanye, tapi tidak bisa kerja. Apalagi pernah menggunakan politisasi agama untuk meraih kekuasaan. Ini berbahaya. Agama itu sangat tinggi. Jangan diturunkan derajatnya untuk norma-norma politik praktis. Agama itu memayungi. Jangan sampai agama terdegradasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, hanya ingin berkuasa karena ambisinya untuk berkuasa. Jadi sekali lagi saya mengomentari respon dari pimpinan PKB terkait dengan ucapan Gus Yakut, Menteri Agama kita, bagi saya aneh bin ajaib. Jangan baperan lah. Wong kenyataannya itu adalah arahan, saran, panduan yang baik untuk bangsa ini. Mana mungkin kita mau dipimpin oleh orang yang hanya pinter ngomong doang, NATO, no action talking only. Mana mungkin kita dipimpin orang yang hanya menjual tampangnya tapi tidak bisa kerja. Mana mungkin Indonesia bisa maju kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai rekam jejak, pernah menggunakan agama untuk alat kekuasaan. Ini penting dan ini norma-norma yang harus kita akui, itu benar sekali. Negara dan bangsa Indonesia menolak, lupa. Kita tidak boleh terjebak seperti masyarakat Jakarta 5 tahun yang lalu. Masyarakat harus mempunyai panduan yang jelas, dan salah satu panduan arahan itu diberikan Gus Yakut. Dari PKB juga, mohon maaf ini, kalian juga ditertawakan masyarakat. Pangkatmu opo, pengen menertibkan menteri gitu. Apakah partai politik itu lebih tinggi dari jabatan menteri? Menteri itu anak buah presiden. Pada saat presiden Indonesia yang mempunyai hak prerogatif mengangkat dan mencopot menteri tidak bereaksi dengan ucapan Gus Yakut, Menteri Agama, fine-fine saja. Jadi agak kebablasan lah komentar dari PKB, Mbok Yao, semua masukan-masukan itu digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Wong kenyataannya memang begitu. Dan itu sangat normatif, benar adanya. Jadi jangan baperan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudi Eskamri.